Selamat pagi kawan-kawan semua. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai analisis etika dan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah, di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Diana, kemudian ada Kiki, ada Putri, dan terakhir ada saya, Listiana. Jadi pada materi ini nanti akan ada 4 materi yang kita sampaikan, yaitu yang pertama mengenai mekanisme atau cara agar tercapai suatu kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai APD atau alat pelindung diri saat kita berada di laboratorium. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membahas mengenai etika seorang ahli kimia, ahli laboratorium kimia itu seperti apa. Kemudian yang terakhir nanti adalah kita memberikan salah satu contoh kasus tentang pelanggaran etika dari seorang yang bekerja di laboratorium atau seorang ketika sedang berada di laboratorium. Oke, kita masuk materi yang pertama ya, yaitu mengenai mekanisme agar tercapai keselamatan kerja di laboratorium. Jadi di sini ada 10 langkah dalam menciptakan sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium kimia secara efektif. Oke, yang pertama yaitu kita membentuk komite pengawas keselamatan dan keamanan lembaga. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebijakan keselamatan dan keamanan kimia. Kemudian yang ketiga, membentuk kendali dan proses administratif untuk mengukur kerja. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan mengatasi situasi yang sangat berbahaya. Kemudian yang kelima, mengevaluasi fasilitas dan mengatasi kelemahan. Yang keenam, menentukan prosedur untuk penanganan dan manajemen bahan kimia. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kendali teknik dan peralatan pelindung diri. Yang kedelapan, yaitu membentuk rencana untuk keadaan darurat. Kemudian yang kesembilan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk mengikuti praktik terbaik keselamatan dan keamanan. Kemudian yang terakhir yaitu melatih, menyampaikan, dan membina. Nah, selain hal tadi atau 10 cara tadi, hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita sedang berada di laboratorium yaitu menggunakan alat pelindung diri. Nah, nanti akan disampaikan kira-kira apa saja APD yang harus ada ketika kita berada di laboratorium. Kemudian yang kedua, mentaati aturan saat berada di laboratorium. Ya, aturan ini banyak ya, bervariasi ya. Ada misalkan dilarang makan, dilarang minum, kemudian dilarang bercanda, dan hal-hal lain. Yang ketiga yaitu memahami penanganan bahan kimia. Artinya di sini bahan kimia itu tidak sembarangan seperti kita minum es teh ya, kemudian kita buang. Itu tidak seperti itu. Jadi harus ada penanganan atau treatment tertentu dalam mekanisme penggunaan bahan kimia. Kemudian mencegah tumpahan cairan yang mudah terbakar dan mempelajari persiapan tanggap darurat. Jadi nanti ketika ada tumpahan cairan atau di situ ada kebocoran cairan, itu kita bagaimana sih cara-cara mekanismenya? Itu kita juga harus tahu. Kemudian sangat tidak dianjurkan bekerja sendiri di laboratorium. Jadi di sini menghindari adanya ketika kok terjadi kecelakaan kerja nanti siapa yang bakal bantu kan. Jadi di sini kalau kita berada di laboratorium setidaknya tuh kita 2 orang atau 3 orang. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita bisa melakukan penanganan cepat untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ketika laboratorium itu mengalami kecelakaan kerja. Jadi yang selanjutnya penanganan kebakaran. Jadi di sini kita juga harus tahu ketika nanti ada kebakaran, entah itu kebakaran kecil atau kebakaran besar ya. Kebakaran kecil misalkan timbul api dari bahan yang sedang kita reaksikan seperti itu. Atau mungkin kebakaran besar hingga perabotan itu terdapat kebakaran itu seperti apa. Kemudian penanganan limbah. Limbah tadi ya yang cairan yang sudah sisa dari yang kita buat untuk praktek tadi itu nanti akan diapakan. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita juga harus tahu apa aja sih peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Nanti akan dibahas oleh selanjutnya ya. Selanjutnya, peralatan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Ada 2 jenis jas laboratorium, yaitu jas laboratorium sekali pakai umumnya digunakan untuk laboratorium biologi, dan jas laboratorium dipakai berkali-kali digunakan di laboratorium kimia. Yang kedua, kacamata keselamatan. Kacamata sangat penting dalam laboratorium. Kacamata untuk melindungi mata dari percikan atau paparan kimia atau uap panas yang dapat membahayakan mata. Yang ketiga adalah sepatu. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Di laboratorium industri, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Yang keempat adalah pelindungan muka. Pelindung muka digunakan untuk melindungi muka dari api,
panas, dan percikan material panas. Pelindung muka biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah pada alat pelebur skala laboratorium, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dalam autoklaf. Yang kelima adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut dari gas berbahaya yang dihasilkan oleh bahan kimia atau reaksi kimia. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker kain, masker bedah, masker gas. Yang keenam, sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya dan juga melindungi dari benda dengan tepi tajam, bahan yang sangat panas atau sangat dingin, bahan kimia beracun, dan zat dengan toksisitas tidak diketahui. Macam-macam sarung tangan, yaitu sarung tangan nitril untuk kontak insidental dengan bahan kimia. Yang kedua, sarung tangan lateks melindungi terhadap bahan biologis tetapi kurang baik terhadap asam, basa, dan sebagian besar pelarut organik. Yang ketiga, sarung tangan neopren dan karet dengan ketebalan tertentu digunakan untuk bahan tajam dan bahan kimia yang berasam. Yang keempat, sarung tangan kulit sesuai untuk menangani peralatan dari kaca yang mudah pecah. Yang kelima, sarung tangan berinsulasi harus digunakan saat bekerja dengan bahan yang sangat panas atau sangat dingin. Alat yang terakhir yaitu pelindung telinga. Pelindung telinga digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoklaf, penghapus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kode etik ahli teknologi laboratorium. Apa saja sih kode etik ahli teknologi laboratorium itu? Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-8 Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia tentang kode etik ahli teknologi laboratorium medis ada 5, yaitu kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap teman sejawat dan profesi lain, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap masyarakat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Kewajiban terhadap profesi meliputi menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas, kejujuran, serta dapat dipercaya, produktif, efektif, efisien, peduli terhadap tugas dan lingkungan. Terus menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai luhur kehidupan dalam menyelenggarakan praktek profesinya. Senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional, standar keselamatan kerja yang berlaku, dan kode etik profesinya. Yang terakhir, wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Kewajiban terhadap teman sejawat dan profesi lain meliputi yang pertama, memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku sebagaimana dia sendiri ingin diperlakukan. Yang kedua, menjunjung tinggi kesetiakawanan dan sikap saling menghargai. Ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas tinggi. Kewajiban terhadap pasien meliputi yang pertama, dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan mengutamakan kepentingan pasien tanpa membeda-bedakan kedudukan, golongan, suku, agama, dan jenis kelamin, serta kedudukan sosial pasien tersebut. Yang kedua, bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan secara profesional. Yang ketiga, menghasilkan segala sesuatu baik informasi dan hasil pemeriksaan yang diketahui berhubungan dengan tugas yang dipercayakannya, kecuali jika diperlukan oleh pihak yang berhak dan jika diminta oleh pengadilan. Terakhir, dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
Kewajiban terhadap masyarakat meliputi dalam menjalankan praktek profesinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan aspek pelayanan kesehatan serta nilai budaya dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Kedua, memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya, baik secara teori maupun praktek kepada masyarakat luas serta selalu mempentingkan kepentingan masyarakat. Ketiga, dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang di masyarakat tersebut. Terakhir, dapat mengetahui penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional dan norma yang berlaku pada saat itu serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Kewajiban terhadap diri sendiri meliputi yang pertama, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan di bidang teknologi laboratorium maupun bidang lain yang dapat menunjang pelayanan profesinya. Yang keempat, dalam menjalankan pekerjaannya harus bersikap dan berpenampilan sopan dan wajar serta senantiasa menjaga nilai-nilai kesopanan. Dan yang terakhir yaitu harus memelihara kesehatan dirinya sendiri agar dapat bekerja dan melayani masyarakat atau pasien dengan baik. Selanjutnya yaitu peraturan perundang-undangan bidang laboratorium. Yang pertama yaitu undang-undang. Yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2607, Pengaturan terhadap ATLM, yaitu tentang nomenklatur penyebutan profesi ahli teknologi laboratorium medik sebagai tenaga kesehatan pada kelompok tenaga teknik biomedika, mengatur tentang tanggung jawab kewenangan, hak, dan kewajiban peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, legislasi, pembinaan, pemantauan, dan pengawasan tenaga kesehatan, serta perlindungan kepada tenaga kesehatan. Mengatur pula apabila tenaga kesehatan melakukan praktek tidak berizin, melakukan kelalaian, dan tidak terregistrasi. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Undang-undang ini mengatur tentang berkaitan dengan tenaga kesehatan secara umum, baik kualifikasi minimal, kewenangan, kewajiban perizinan, pemenuhan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Mengutamakan hak pengguna pelayanan bukan pada materi, meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, pengaturan hak kewajiban seperti perlindungan hukum, dan mendapatkan imbalan media untuk menyelesaikan kasus kelalaian tenaga kesehatan. Yang kedua, ada peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan meliputi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Berisi tentang mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya dengan menyelenggarakan laboratorium klinik secara bermutu melalui pengaturan dengan memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas peralatan, bahan, spesimen, metode pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan, dan pelaporan. Pada dasarnya, kegiatan laboratorium harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang memadai, serta memperoleh kewenangan untuk melaksanakan kegiatan di bidang yang menjadi tenaga atau tanggung jawabnya.
Setiap laboratorium harus menetapkan seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penempatan mutu dan keamanan kerja. Yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang laboratorium klinik. Pada peraturan ini menjelaskan bahwa tenaga analis kesehatan dan tenaga teknik yang setingkat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang pertama, melaksanakan pengambilan dan penanganan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pemantapan mutu, pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan kerja laboratorium. Dan yang terakhir yaitu melakukan konsultasi dan penanggung jawab teknis laboratorium atau tenaga teknis lainnya. Poin yang terakhir yaitu contoh kasus kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium kimia analisis kuantitatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia terjadi pada tahun 2015 silam. Kecelakaan ini bermula dari salah satu mahasiswa yang terlambat untuk mengangkat pemanas busan hingga larutan sampel yang ada di dalam labu destilasi hampir kering, sehingga terjadi ledakan. Akibat dari kasus ini, ada 15 orang yang mengalami luka-luka, dan 2 lainnya mengalami luka yang cukup parah. Semua korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Korban rata-rata mengalami luka akibat serpihan kaca dari abu destilasi yang meledak, sehingga terdapat beberapa luka jahitan dan luka di bagian sekitar wajah dan leher. Berdasarkan kasus yang terjadi, terdapat mahasiswa yang kurang memperhatikan keselamatan diri dan orang lain dengan melakukan kecerobohan dalam praktikum yang mengakibatkan ledakan di dalam laboratorium. Karena kesalahannya yang terlambat untuk mengangkat pemanas busan. Hal ini merupakan kegiatan yang berbahaya akibat kekurangnya konsentrasi dalam menjalankan praktikum. Sehingga tindakan kontrol bahaya sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu, hasil analisis contoh kasus kecelakaan di laboratorium ini dengan menganalisis resiko menunjukkan bahwa resiko terbanyak terdapat pada kategori acceptable risk, yaitu kebakaran. Ledakan yang terjadi di dalam laboratorium jika terkena bahan-bahan kimia yang mudah terbakar akan mengalami kebakaran di laboratorium tersebut. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.